Bukan Salahku. Bab 14. Penulis Neng Neng. Suasana meja makan terasa hening. Dua orang yang berada di sana menikmati makanannya dalam diam. Sesekali terdengar bunyi dentingan sendok dan piring beradu. Setelah sebelumnya, mereka hanya saling melempar tatap. Abi dan Naina memutuskan untuk bungkam suara. "Nah, kamu mau di sini berapa lama lagi?" Abi memulai kata setelah mereka menghabiskan makanan yang dimasak oleh Abi tadi. "Gue mau pulang besok," tegasnya tak ingin dibantah. Abi menghela napas. "Tapi kita baru sehari di sini. Kalau kita di sini hanya 2 hari, apa orang tua kita gak akan curiga, nak?" Abi memberikan alasan yang cukup logis. Bagaimanapun, kebahagiaan mama dan papa adalah segalanya bagi Abi. Mengecewakan mereka sama saja dengan membuat rasa bersalah di hatinya semakin menumpuk. "Terserah loh." Naina berdiri dengan kasar, lalu segera beranjak pergi menuju kamar kembali, meninggalkan Abi dan setumpuk piring kotor bekas makannya. Nah, hatimu kapan lembutnya sih?" Abi berdiri, membereskan semua piring kotor yang berada di meja, lalu mencucinya. Membereskan dapur bekasnya masak dengan hati gamang, hingga pekerjaannya selesai. Bagaimana pernikahannya ke depan? Hati Abi dilanda tanya sedari awal. Pria itu menatap kosong pada panorama indah di depan sana. Abi tidak ingin memiliki pernikahan yang buruk. Abi sangat menghormati wanita dan berjanji tidak akan pernah mempermainkannya. Yang Abi tahu, dia adalah putra dari Bunda Lili. Bunda meninggalkan Abi ketika melahirkannya dulu. Lalu Abi dirawat oleh mama dan papa sedari bayi. Pernah sekali Abi bertanya tentang siapa ayah kandungnya kepada mama dan papa. Namun sayangnya mama dan papa enggan menjawab dan malah menampilkan wajah sendu dan sedih, hingga membuat Abi merasa bersalah. Tidak bisakah Abi menganggap hanya kami saja orang tua Abi? Pertanyaan papa membuat Abi enggan bertanya lagi mengenai ayah biologisnya. Mama seringkali menceritakan bagaimana baiknya Bunda, bagaimana sayangnya Bunda terhadap Abi, hingga menimbulkan sebuah rasa rindu sekaligus sayang di hati Abi untuk perempuan yang sudah rela mengorbankan nyawanya demi melahirkan nyawa baru. Tak terbilang seberapa banyak air mata kerinduan Abi selama ini. Tak terbilang juga seberapa banyak doa Abi untuk Bunda yang sudah tenang di alam sana. Abi akan selalu rindu menatap wajah Bunda, hingga banyak sekali lukisan gambar Bunda yang telah dibuatnya. Abi kembali mengusap air matanya pelan. Bagaimanapun, pernikahannya dengan Naina tidak baik-baik saja. Terlalu sulit membawa gadis itu untuk bekerja sama, melembutkan hati, lalu menerima takdir dengan ikhlas, mencoba untuk saling membuka hati dan saling mencintai. Jika saja Abi mampu mengubah keadaan, Abi pun tidak ingin memilih jalan ini. Abi juga ingin bahagia tentu saja. Namun, sekali lagi, takdir Tuhan yang tentukan. Lalu, Abi sebagai umat manusia hanya bisa meyakini dan menjalaninya saja. Gue gak tahu kenapa hati gue bisa sakit ini, Misha. Rasanya sesak, perih. Bahkan gue gak bisa jabarin perasaan gue lagi sekarang. Terlalu sakit. Ratih tengah menepuk-nepuk dadanya kuat. Air mata mengalir begitu saja tanpa bisa dihalau. Kini dia sedang dalam masa patah hati terberatnya. Dan sebagai sahabat yang baik, Misha kini berada di sampingnya. Kedua gadis itu telah menyelesaikan pekerjaannya tadi dan memilih untuk singgah di sebuah kafe untuk menghilangkan penatnya. Sabar, Ra. Kalau jodoh gak akan kemana kan? Misha mengusap punggung Ratih pelan. Bagaimanapun, gadis itu tahu betul bagaimana perasaan Ratih terhadap Abi, sahabat semasa kecilnya. Sedari awal, gue yang selalu ada di sampingnya. Gue gak nyangka kalau tiba-tiba aja Abi memutuskan buat menikahi gadis sombong itu. Rasanya hati gue gak rela kalau sampai Abi disakiti. Ratih makin sesenggukan kalau membayangkan bagaimana beratnya hidup Abi nanti. Ra, takdir orang siapa yang tahu?
bisa jadi justru mereka akan bahagia. Sebagai sahabat yang baik, tentu Misha harus mengingatkan jika Ratih sedang dalam pemikiran yang salah. Gue secinta itu sama Abisya. Gue gak tahu gimana cara mengatasi hati gue ke depannya. Ratih masih saja tergugup pilu. Ra, sabar. Cinta akan selalu menemukan arah jalan pulangnya. Jodoh lo bukan Abi, tapi mungkin laki-laki baik lainnya, Ra. Misha kian miris melihat wajah kacau Ratih. Sekian lama gue nunggu waktu yang pas buat nyatain cinta sama dia. Bahkan gue juga udah rela menyisihkan banyak waktu gue buat penelitian penyakit Abi. Gue mau dia sembuh. Gue mau dia sama seperti yang lain. Bisa denger gimana merdunya suara dia tanpa alat bantu. Ratih meraih tisu, lalu menyeka air matanya. Matanya kian membengkak, hidungnya sudah memerah. Sikapnya yang seperti demikian jelas menarik perhatian beberapa pengunjung lainnya. Namun Ratih tidak peduli. Yang dia peduli adalah bagaimana cara membuat hatinya agar bisa sedikit lega, tanpa bayang-bayang Abi. Dan gue milih profesi ini hanya untuk bisa menyembuhkan dia. Ratih tertunduk sedih. Dulu sekali, sewaktu Ratih masih duduk di bangku sekolah dasar, ketika dia pertama kali mengenal sosok Abi, Ratih pikir dia bisa menyembuhkan Abi jika dia menjadi seorang dokter. Dengan semangat, gadis itu belajar keras dan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan mimpinya. Bahkan, Ratih rela menentang keinginan orang tuanya yang menginginkan Ratih kuliah di fakultas hukum saja, sama seperti kebanyakan profesi di keluarganya. Namun, pada kenyataannya, semua tidak semudah yang dia bayangkan. Menjadi dokter ahli syaraf saja belum cukup untuk menyembuhkan penyakit Abi. Ratih butuh lebih banyak lagi waktu untuk mendalami penyakit yang diderita Abi sedari lahir. Gue tahu, lo tulus, sayang dan cinta sama Abi, Ra. Sabar ya, gue yakin suatu hari nanti lo pasti bakalan ketemu pangeran lo yang lebih baik dari Abi. Misha menatap Iba sahabatnya yang sudah sangat kacau ini. Gue gak pernah berharap pangeran lain, yang gue mau hanya Abi. Misha menggelengkan kepalanya kala melihat temannya yang patah hati. Kini bisa menjadi sekeras kepala ini. Abi menatap serius pada Naina yang kini tengah merebahkan tubuhnya di atas kasur. Kini Naina tengah tersenyum menatap ponselnya. Abi yang penasaran dengan segera berjalan mendekatinya. Kamu sedang apa, Nak? Abi turut merebahkan tubuhnya di samping Naina yang kini hanya melirik Abi sekilas. Fokusnya kembali pada ponsel dalam genggamannya. Gue harap selain budak, lo juga gak buta. Naina mendecih sinis melirik Abi. Kamu sedang chattingan dengan pria lain, Nak? Abi bertanya dengan mimik wajah serius setelah sedikit mengintip ponsel Naina. Hati Abi tidak baik-baik saja setelah melihat room chat di ponsel Naina. Terlihat beberapa emot love dan emot kiss bertebaran di ponselnya. Terlebih, nama di ponsel Naina cukup membuat dada Abi bergemuruh. My love. Sebagai seorang laki-laki, Abi merasa harga dirinya telah ternodai. Bukan urusan lo. Lo urusin aja sahabat lo yang manja itu. Biar kita jadi impas. Lo jangan ngadi-ngadi lah. Bisa menjalani rumah tangga ini selayaknya pasangan yang saling mencintai. Kita urisi saja urusan kita masing-masing. Jangan ikut campur. Suara Naina meninggi. Abi memejamkan matanya erat. Rasanya tidak ada satupun ucapan dari Naina yang bisa membuat telinganya sedikit saja tidak berdenging sakit. Terlebih hati Abi. Jangan tanya seberapa banyak luka yang Naina tinggalkan. Padahal gadis itu baru saja hidup bersama Abi 2 hari yang lalu. Wajah Abi memerah, rahangnya mengeras sempurna, giginya gemelatuk. Abi manusia biasa. Jelas saja, dia memiliki hati dan juga rasa. Abi marah pada keadaan, marah pada dirinya sendiri yang memiliki kekurangan, dan marah pada hatinya yang merasa sakit ketika melihat istrinya tidak pernah mengindahkan ucapannya. Maka, dengan satu kali hentakan, Abi menarik tangan Naina, melempar ponselnya, lantas menatap matanya dalam. Abi!